Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa dha'afa fihil hasanati wal ujur. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin zil khuluqi wal mashhur wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahum ila yaumin nusyur. Amma ba'du. Ustadz Daniel Barkah, Ustadz Sofyan, Ketua DKM, dan Shaimin, Shaimat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Ibu tahu ya orang pintar? Halo. Ibu tahu ya orang pintar? Ya. Orang yang pintar adalah orang yang berpendidikan tinggi dan dia menguasai apa yang dia pelajari. Tetapi percayalah, orang yang tinggi ilmunya, intelektualnya tidak menjamin dia jadi orang baik. Bapak, ada lagi kecerdasan spiritual. Kecerdasan ruhani ini yang menjamin orang bisa jadi baik. Walaupun tidak sepandai yang pandai. Bagaimana caranya supaya keseimbangan itu bisa jadi? Maka diperlukan Ramadan supaya sabar. Al-Quran mengatakan, memberikan jawaban, memberikan pengertian tentang bagaimana untungnya orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah penuhi orang-orang yang sabar, pahalanya itu tanpa dihitung. Subhanallah. Ibu berpuasa, bapak berpuasa, besok amalnya, ibadahnya dinilai enggak pakai dihitung. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, as-sabiruna huna as-saimun. Yang dimaksud dengan orang-orang yang sabar, pahalanya tidak terhitung, itu adalah orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasa menjauhi yang halal, bukan yang haram. Betul apa benar? Kita punya makanan, kita enggak makan. Punya minuman, kita enggak makan. Kita punya pasangan hidup, punya istri, punya suami, tapi kita hindari. Subhanallah, punyanya sendiri, halal, legal, tapi dia jauhi. Kenapa? Dia pengen tundukkan jiwanya kepada Allah. Nah, ketika dia mampu menundukkan itu, spiritualnya tinggi. Subhanallah, maka nantilah lahir-lahir ya sifat-sifat pujian dari orang-orang yang sabar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, kullu ajrin yukalu kailan. Setiap ibadah pahalanya itu akan ditakar dengan takaran. Wa yuzan waznan, akan ditimbang dengan timbangan nanti oleh Allah. Illa saum, kecuali puasa. Kenapa enggak ditimbang, enggak ditakar? Bi ghairi hisab, dalam tafsir Al-Qasimi dikatakan hiyal jannah. Subhanallah. Bapak insyaallah masuk surga, amin. Ibu yang berpuasa insya Allah masuk surga, amin. Oleh karena itu nih rahasia nih, yang paling bagus Lebaran ngapain? Apa? Silaturahim, bagus, tapi bukan itu. Yang paling bagus selesai sholat Idul Fitri, minta maaf sama istrinya, sama suaminya, sama keluarganya, makan opor, cium istrinya, cium suaminya, pamitan, mati. Mati. Ada yang mau? Saya besok saya kesini lagi, saya layat. Karena saya yang menyampaikan, ibu terima, saya datang. Atau bapak ada yang setuju?
Kenapa itu yang bagus? Nabi yang mengatakan bahwa orang yang pulang haji tidak ada dosanya karena dia tunduk melaksanakan apa yang diperintahkan, ibadatul mal, ibadatul badan, maka pahalanya adalah yang terbaik. Begitu juga dengan orang yang puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian, orang yang puasa Ramadan itu adalah orang yang takarannya sabar, dan orang yang sabar di bulan Ramadan maka 11 bulan yang berikutnya pasti dia kuat menahan diri. Ya. Jadi oleh karena itu Ibu sekalian, kalau selesai Ramadan nih, enggak sabar lagi, terburu-buru lagi, marah-marah lagi, puasa lagi sebulan lagi. Siap enggak kita? Kalau masih ya Ramadan membentuk orang yang disiplin, orang yang murah hati. Selesai Ramadan enggak disiplin, tidak mau antri. Bulan Ramadan tidak mau, masih pelit, tidak beli, ya tidak mau berbagi, puasa lagi Pak. Subhanallah. Kenapa? Karena memang Allah sudah mengukur. Hanya dengan melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan menjadi orang yang sabar. Subhanallah. Ibu sekalian yang berbahagia, puasa ini dulu digambarkan ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Bapak Ibu sekalian. Nabi Adam ketika dimasukkan akal itu dicoba, dan ternyata akal itu tunduk sama Allah. Maka karena dia tunduk sama Allah, dimasukkan ke dalam Adam. Kemudian ketika hawa nafsu mau dimasukkan sebagai penyempurna kenikmatan hidup sepanjang dia jaga, maka dicoba. Ketika hawa nafsu itu dihidupkan, Allah panggil, ya nafas akbili, hai nafas coba kamu maju. Enggak mau maju Pak. Adbiri, mundur coba kamu. Enggak mau mundur. Kemudian Allah tanya, man ana? Aku ini siapa? Maka nafsu mengatakan anta wa ana. Pak, nafsu kita itu Ibu seperti itu, lulu gua sama Tuhannya Sang Maha Pencipta. Lalu bagaimana? Maka dia dikerangkeng 70 tahun. Setelah 70 tahun dikerangkeng, dikeluarkan man ana. Maka dia tetap mengatakan antallah, tapi dia tidak mau mengatakan anta rabbuna. Masukkan lagi kerangkeng, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, puasa 70 tahun. 70 tahun nafsu baru lunglai dia. Baru dia mengatakan antallah, anta rabbuna. Masukin ke Adam. Maka kita keturunan Adam, siapapun anak manusia yang berjuluk sebagai anak Adam, pasti yang namanya punya nafsu, dan nafsunya itu akan terus menggelora. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada puasa, maka sesungguhnya yang paling liar itu bukan binatang buas. Yang paling buas itu manusia, yang paling liar manusia. Tidak ada yang paling buas dari manusia. Kenapa? Hewan buas bisa makan, paling tinggi dia membunuh orang. Tapi kalau manusia, kalau dia tidak sabar, kabel dimakan, ya semen dimakan, aspal dimakan. Insya Allah kita akan teruskan. Amin, Masya Allah, terima kasih guru kita Kiai Haji Haris Hakam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus untuk kuat menjaga kesabaran kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena jelas apa yang dijanjikan oleh Allah, selain juga surga yang dijanjikan Allah bagi orang yang sabar, selama balasan di dunia juga adanya ketenangan hati bagi orang-orang yang sabar. Nah pemirsa, di segmen berikut adalah segmen yang juga ditunggu-tunggu, adalah segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Sesaat lagi tetaplah dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.